Bab 197. Kamaliah dan Rahmat memang akan pulang hari ini. Semalam mereka menginap di rumah keluarga besar Rohichan dan tidak bisa tinggal lama di Jakarta karena memiliki pekerjaan di kampung halaman mereka. Enggak tinggal di sini aja untuk beberapa hari gitu. Bujuk Aprilia yang dibalas gilingan kepala oleh menantunya. Pakde nggak akan betah karena Pakde juga harus mengurus sawahnya Pak Lurah. Aprilia mencoba untuk mengerti. Keluarga Seva yang baik selalu mengingatkannya pada Apko dan Liana. Saking baiknya Paman dan Mbibi dari Seva itu, mereka sama sekali tidak mau mendapatkan uang dari Aprilia atau Boril. Bahkan mereka juga menolak diberikan ladang pekerjaan di desa seperti memiliki sawah sendiri atau memiliki rumah produksi. Dengan penolakan halus. Selama ini kami selalu cukup dengan apa yang kami punya. Biarkanlah Seva saja yang memiliki mertua. Kaya raya dan biarkan dia yang bahagia karena dia memang pantas mendapatkannya. 130. Itulah ucapan yang dikatakan oleh Kamaliah saat Aprilia membujuk memberikannya sedikit uang. Jadi, aku akan mengantar Pakde sama Bude sampai ke stasiun Ma. Sama siapa? Nanti diantar Mang Rahul Hanama. Samaku aja. Seva dan Aprilia lalu menoleh ke arah sumber suara. Ternyata itu adalah Azam yang sudah segar setelah mandi dan berpakaian lebih santai dengan kaos dan celana pendeknya. Azam lalu duduk di samping ibunya. Dia tahu kalau dia kini sedang diperhatikan intens oleh ibu serta istrinya, namun Azam berusaha untuk mengabaikan dan memakan nasi goreng yang memang dari tadi sudah disiapkan oleh istrinya. Kamu mau nganterin Bang? Tanya Aprilia. Iya, aku aja. Jangan pergi sama Mang Rahul. Aprilia menyipitkan matanya ketika mendengar alasan sang putra. Azam yang sadar kalau Aprilia dan Seva kompak menatapnya heran. Kenapa? Mang Rahul kan kasihan bolak-balik. Nanti belum anterin papa. Aku lagi gak ada kerjaan. Jawab Azam sambil makan nasi goreng buatan Seva, istrinya. Gak perlulah Bang. Kan emang tugas Mang Rahul nganterin. Biarin aja. Tolak Aprilia. Sama aku aja Ma. Pinta Rahul masih konsisten dengan pertanyaannya. Ia tak memaksa, justru malah dengan nada yang lembut tapi intens. Sama Mang Rahul aja Bang. Tolak Aprilia. Sama aku. Pagi. Wah, udah pada kumpul nih. Boril dan Ziko baru saja kembali dari jogging. Nampak dari masing-masing tangan keduanya membawa bungkusan plastik berwarna putih lalu berjalan menuju meja makan. Tumben agak siangan Mas, pulangnya. Tanya Aprilia. Yang bangun dari kursinya lalu menyiapkan nasi goreng untuk sang suami. Jangan dulu diambilin Mas mau mandi. Tolak Boril halus. Agak lama ya. Iya Mas kemana dulu? Boril dan Ziko kompak tersenyum. Boril lalu menunjukkan bungkusan plastik itu pada istrinya. Tadi kita beli batagor dulu. Tolong dipiringin ya Ma buat Mama sama If ada. Azam juga. Pinta Boril pada istrinya dan dibalas senyuman Aprilia. Oke Mas. Jawab Aprilia lalu menuju dapur. Azam menolak halus pemberian papanya. 131. Makasih Pak, tapi aku udah sarapan ini. Ucap Azam menunjukkan nasi goreng yang sudah dimakannya setengah. Yah, padahal gue beli banyakan Bang. Kan lo suka nambah. Papa beli satu tadi. Jadi gue juga beliin buat lo. Azam hanya menggelengkan kepalanya. Mau sarapan pakai batagor? Sini aku tempatin. Uhuk. 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 Tak tahu kenapa tiba-tiba saja Azam tersedak akan makanan yang dia masukkan ke mulutnya. Minum Bang. Minum.
Titah Boril sambil memberikan sebuah gelas berisi air putih karena sang putra mulai terbatuk dan menepuk-nepuk dadanya. Netra abu itu melirik sinis di saat dia sedang tersedak karena kesal mendengar Seva begitu baik dan bicaranya lemah lembut pada sang adik. Seva malah sama sekali tak berniat untuk memberinya minum. Malah ditonton oleh mereka hadirin. Azam merasa seperti badut yang jadi tontonan. Ya, inilah memang balada di negeri Wakanda. Ketika ada orang yang sedang terkena musibah mereka akan sibuk mengomentari dan menonton. Urusan menolong. Belakangan lah. Abang makannya nggak baca doa dulu sih, jadi dibarengin sama setan. Keselekan. Ucapan If barusan membuat anak kedua dari keluarga Boril dan Aprilia tersebut, mencibir pada adiknya. Sedangkan istrinya pergi ke dapur untuk mengambilkan piring dan tak lama kemudian dia kembali bersama dengan Aprilia dan menata batagor di atas piring. Bang Azam mah udah lupa berdoa kali If. Makanya dia keselak soalnya temenannya sama setan sih. Ledek Ziko yang mendapat hadiah lemparan garpu dari kakaknya. Gue masih ingat doa makan ya. Coba gimana? Tanya Ziko. Privasi dong. Berdoa itu urusan gue sama Tuhan gak perlu dikasih tahu sama orang. Itu ria namanya. Pret. Boril dan Ziko kompak sekali meledek Azam. Hingga pria pendiam itu hanya diam. Curi-curi pandang pada istrinya yang telaten sekali menyiapkan sarapan untuk Aziko. Seva tak semanis itu ketika bicara dan melayaninya. Ah, Azam kan jadi kesal pada Ziko kalau begitu. Good morning, selamat pagi. Azam membuang nafasnya lelah, siapa lagi pagi-pagi yang datang bertamu ke rumahnya. Oh walah, pas banget Nyong datang ini ya. Gibran dengan sopan lalu mencium tangan kakek dan neneknya bersalaman dengan kedua pamannya lalu pada If. 132. Dan terakhir pada Seva dia akan mencium tangannya namun dihempas oleh Aziko. Gak usah modus lo. Gertak Ziko. Gibran merengut lalu menoleh pada neneknya. Nona, aku mau ikut sarapan ya. Azam pun mendelik pada keponakannya itu. Kak Stella gak masak emang? Tanya Ziko lagi. Aprilia menepuk bahu putranya tersebut. Ayo Gibran, ikut sarapan sama kita sana, duduk dekat kakekmu. Yai, makasih Nona. Makin cantik aja sih Nona. Ekem. Gibran menghentikan pujiannya pada sang nenek karena kakek dengan jenggot tebal melebihi kakek kura-kura di kartun Dragon Ball itu sudah melihatnya dengan tajam. Cemburuan kok karo putus sih Nono. Ora manuk di akal. Sergah Gibran yang dibalas dengan kekehan oleh Aprilia. Mas Gibran, mau nasi goreng apa batagor? Tanya Seva. Gibran langsung tersenyum lebar ketika mendengar pertanyaan Seva itu. Yang lagi-lagi membuat Azam kesal, bisa tidak sih Seva itu tidak cari perhatian dengan suara yang dilembut-lembutkan seperti itu. Walah, kalau denger Mbak Seva ngomong tuh kayak dinina boboin loh Mbak, adem, ayem. Kayak lagi ngomong sama Aishwarya Rai ya. Goda Ziko. Ish. Lewat Aishwarya sih. Kalau melihat Mbak Seva tuh rasa-rasane pengen nyanyi. Ujar Gibran. Nyanyi dong, Nono pengen dengar coba. Titah Boril yang tidak jadi naik untuk mandi karena tertarik pada sang cucu kini. Ekem. Gibran mengetes suaranya. Lalu menoleh pada Seva. Wong Aayu, tak enteni. Seva tersenyum mendengar suara merdu Gibran, sang putra pangeran dari Kesultanan Brebes itu. Ziko yang melihat sifat tersenyum lalu mengipasi Seva dengan tangannya agar rambutnya terkibas cantik sekali. Azam tak suka dibuatnya apalagi saat orang tuanya justru terlarut dalam nyanyian Gibran. Lilane wong tuamu marengke koe.
Azam tak tahan lagi kenapa si orang tuanya malah seolah mendukung istrinya tengah dirayu oleh Aziko dan Gibran kini. 133. Stres. Stres kerap melanda manusia. Tak peduli tua ataupun muda. Banyak orang yang stres. Begitulah lagu milik Rhoma Irama yang terdengar dari arah dalam mobil. Di mana Rahul Hana sedang memanaskan mobil sambil ikut bernyanyi-nyanyi memasukkan barang-barang Rahmat dan Kamaliah. Siang ini mereka akan berangkat ke stasiun. Cuaca yang kerap berubah seperti janji wakil rakyat, kali ini terlihat mendung dan titik-titik gerimis mulai terasa turun, begitu juga dengan bunyi petir yang terdengar bergemuruh. Deal. Suara petir di siang hari ini. Saya titip Seva ya Bu, ucap Kamaliah setelah memeluk Aprilia. Netra tuanya berkaca-kaca. Kala berpamitan pada mertua Seva itu. Aprilia yang ikut terharu, menggelengkan kepala. Kok nitip Bu? Seva ini anak kami. Tentu kami akan rawat seperti anak kami sendiri. Kamaliah dan Rahmat bisa bernafas lega. Setidaknya, walaupun pernikahan Seva jauh dari kata kebahagiaan untuk keponakan mereka itu, tapi mereka merasa Seva akan mendapat kebahagiaan karena memiliki Aprilia serta Boril sebagai mertuanya. Sambil berharap agar suami Seva bisa menjaganya dengan baik sesuai dengan apa yang La janjikan. Azam menghampiri Rahmat lalu bersalaman dengannya. Mohon jaga Seva ya Bang. Jangan kecewakan kami. Ucap Rahmat yang membuat seluruh anggota keluarga menoleh padanya karena pria paruh baya itu memeluk Azam. Seva melihatnya. Ia tak bisa menyimpulkan apa yang ada dalam perasaan paman dan bibinya. Namun, rupanya keduanya sudah berdamai dengan keadaan. Azam sendiri melihat istrinya dengan wajah sedih menatap mereka. Rahmat dan Kamaliah lalu berjalan ke depan diantar Seva juga Aprilia. Gibran dan Ziko sudah berangkat ke kampus. If pun sudah pergi sekolah. Boril akan mengikuti keempatnya ke depan, namun lengannya ditarik Azam. Pa, bentar Pa. Apa sih Bang? Tanya Boril. Azam melihat ke arah pintu, menunggu hingga semuanya keluar dulu dari rumah. Kenapa sih Bang? Tanya Boril lagi. Aku mau minta tolong Pa. Tolong apa? Anu Pa, aku. Jawab Azam ingin bicara sejujurnya dengan sang ayah namun kata-kata. 134. Yang terbata. Dia malu hadirin. Apa sih Bang? Mau hujan nih, banyak petir juga. Anu kamu kenapa? Hah? Anu. Cek. Kok gitu ngomongnya? If aja lancar loh kalau ngomong. Azam merengut karenanya. Sang ayah memang luar biasa kalau dalam urusan senggol menyenggol mental orang. Aku pinjam uang Pa. Satu alis Boril terangkat kalau mendengar penuturan putranya. Berapa? 10 juta Pa. Buat apa? Biaya resepsi kemarin aja kamu masih ngutang loh sama Papa. Ya ampun. Ayahnya ini perhitungan sekali. Tapi, memang pada dasarnya kalau Azam adalah anak yang baik dan menurut dia sama sekali tidak membantah ucapan sang ayah. Buat apa? Tanya Boril lagi. Ada jeda beberapa detik sebelum Azam menjawab pertanyaan ayahnya. Buat kasih Seva Pa. Bude sama Pak Denya mau pulang. Seva pasti menau bekelin. Aku mau kasih Seva. Kurang melas minjemnya. Lebih menyedihkan lagi dong biar meyakinkan kalau lagi butuh duit. Netra abu itu memicing mendengar penuturan ayahnya membuat Boril tertawa. Putranya ini sangat mirip dengan Vienna ketika sedang merajuk. Bedanya Azam sedikit sekali bicara. Ia lebih banyak berekspresi saja.
Masa buat nafkahin istri minta duitnya sama papa? Nggak salah bang. Enggak pak, kan ATM aku diblokir. Akses keuangan aku gak ada. Aku kan juga gak kerja, jawab Azam pelan. Boril hanya menganggukkan kepala. Sebenarnya dia kasihan juga, tapi ini adalah salah satu bentuk perhatiannya sebagai seorang ayah. Agar putranya lebih bijak lagi dalam menggunakan uang. Terutama tidak dihamburkan pada yang bukan tempatnya. Ya udah, kamu pinjam ke Lupita, Carlota atau Estefania sana atau Mang Rahul Hana. Kok pinjam sama mereka pak? Sama siapa lagi? Ziko sama Gibran udah ngampus. Udah, nanti biar papa yang ganti. Papa gak ada uang cash. Kalau Lupita sama gengnya pasti punya karena ngumpulin buat hari raya. Azam melongo. Miris benar nasibnya. Sudahlah tidak diberi uang tabungan, tidak memegang uang sama sekali, sekarang harus pinjam pada asisten rumah tangga mereka. Udah sana buruan, nanti keburu pada pergi ke stasiun. Papa ke depan dulu ya. Azam meluruhkan bahunya dan mau tak mau lalu pergi ke dapur menemui asisten rumah tangga. Nya. 135. Rahmat dan Kamalia baru saja masuk ke dalam mobil, keduanya akan diantar oleh Seva dan juga Rahul Khana. Suara musik dari mobil Rahul masih terdengar jelas. Pertumbuhan penduduk semakin padat dan persaingan hidup semakin ketat. Hati-hati ya, kabari kalau sudah sampai. Ucap Aprilia. Iya bu, terima kasih banyak. Ucap Kamalia. Seva berangkat dulu ya ma. Iya sayang, hati-hati ya. Nanti langsung pulang. Iya ma. Senyum manis Seva ia perlihatkan pada kedua mertuanya saat dia akan menaiki mobil. Langkahnya terhenti ketika mendengar suaminya memanggil. Seva, tunggu. Duar. Brugegeh. Abang. Tak ada yang tak terkejut melihat CEOWANGPED itu terjatuh menabrak vas bunga saat berlari mengejar Seva. Bersamaan dengan bunyi petir di atas langit sana. Mungkin Azam terkejut juga. Waduh, abang jatuh. Kenapa dah? Bangun bang, Lupita bantu. Azam bangun dibantu oleh Lupita dengan cara memegangi tangannya. Cek, gue kenapa sih? Monolog Azam dalam hati. Ia kesal sekali. Selain karena terjatuh tanpa sengaja dan memecahkan pot, suara musik yang disetel Rahul pun memekakan telinganya. Terlalu sibuk kerja bisa bikin stres. Nganggur terlalu lama juga bikin stres. Kan Azam risih mendengarnya. Seolah lirik lagu itu memang sengaja untuk menyindir dirinya. Aprilia yang panik lalu akan menghampiri sang putra. Tapi langkahnya sudah lebih didahului oleh Seva. Gak apa-apa. Azam tertegun melihat Seva berjalan cepat ke arahnya lalu kini membersihkan lengan Azam. Yang lecet karena tergores lantai. Lalu juga menepuk-nepuk celana Azam yang kotor. Sekilas Seva pun melihat jika kedua lutut pria itu berdarah terkena pecahan pot bunga. Lupita refleks melepaskan pegangan tangannya di lengan kekar pria tinggi tersebut. Melihat Seva mengecek lengan dan lutut Azam. Ambilkan obat merah, tolong ya mbak. Seva sengaja menyuruh Lupita padahal dia tak pernah meminta tolong sekalipun pada asisten rumah tangga yang cukup akrab dengannya tersebut. Iya mbak. 136. Lain kali hati-hati jalannya. Bikin kaget orang aja. Baru saja Azam ingin meleleh hatinya bagai mentega di atas wajan panas ketika Seva memperhatikannya. Iya dihempas lagi dalam jurang. Ternyata Seva bukan perhatian tapi karena merasa terganggu dia mengagetkan orang. Aku bukannya mau ngagetin. Tapi mau kasih ini.
Azam menarik tangan Seva dan memberikan sejumlah uang di telapak tangannya yang berhasil ia pinjam dari Lupita. Boril, Aprilia memperhatikan interaksi dari keduanya. Netra coklat Seva melihat uang 100 ribuan warna pink yang diikat dengan karet gelang itu. Cukup banyak meski Seva tak tahu tepatnya berapa. Lalu menoleh pada Azam. Ini, buat kamu. Kalau mau ongkosin pulang. Seva tak menjawab. Begitu juga dengan Azam, keduanya masih saling canggung jika posisinya berdua begini. Apalagi Azam masih sangat menjaga jarak dengan Seva agar traumanya tidak muncul.